Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi Christopher. Oke, dalam video kali ini, kita akan kembali membahas tentang LN Isekai to Chip. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui Yuya telah terlempar ke tempat pembuangan dunia akibat terkena mantra Sage yang diucapkan oleh salah satu anggota sekte pemuja evil. Sialnya, dia bertukar tempat dengan Raja Evil yang kebetulan sedang melawan Sage pada zaman itu. Jadi, sewaktu Yuya terlempar ke masa lalu, ia pun langsung dikejutkan dengan sayatan pedang dari Xenophis sang Sage. Untung saja, Xenophis itu mau berhenti menyerang Yuya ketika dia tahu kalau Yuya bukanlah musuhnya dan bukan orang dari zaman ini. Hal itu dikarenakan Yuya sendiri memiliki pedang yang sama dengan dirinya. Dari situlah Xenophis mengerti kalau Yuya adalah orang dari masa depan yang mewarisi pedang miliknya. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ke hutan sarang iblis besar lagi. Saat itu, Yuti pun sangat terkejut ketika Yuya langsung menghilang dari hadapannya. Namun ada satu hal yang membuatnya jadi terkejut lagi nih, yaitu sosok yang menggantikan Yuya di tempat itu. Hawa kehadiran dari sosok itu langsung membuat Yuti jadi mati langkah dan tidak bisa bergerak. Seakan jika dia bergerak, maka dia sudah dipastikan bisa mati. Hawa mencekam yang dikeluarkan oleh sosok itu memanglah menakutkan bagi mereka semua. Bahkan Knight, Ciel, dan Akatsuki juga merasakan hal yang sama dengan Yuti. Padahal sebelumnya, mereka bertiga telah berhasil memusnahkan Raja Evil pada zaman ini, yaitu Aphis. Tapi entah kenapa, insting mereka mengatakan kalau kekuatan Aphis tidak sebanding dengan sosok yang ada di hadapan mereka sekarang ini. Saat itu, pemimpin dari sekte pemuja Evil pun langsung bersorak kegirangan. Sebab misi mereka untuk membangkitkan Raja Evil dari masa lalu itu telah terwujud sekarang ini. Dia juga menjelaskan situasinya kepada sang Raja Evil yang baru saja bangkit itu. Setelah mendengarkan penjelasan dari pemimpin sekte, sang Raja Evil pun langsung tertawa kegirangan, menganggap kalau rencana dari sekte Evil pada zaman ini sangatlah jenius. Sebab saat sebelum terpanggil ke zaman ini, sang Raja Evil itu sudah hampir mati dalam pertarungan melawan Sage. Dan anehnya, saat dia terkirim di zaman ini, semua luka yang ditimbulkan sama Sage itu secara ajaib sudah pulih kembali. Namun di tengah kesenangan itu, Oma pun langsung mendekati Raja Evil dari masa lalu dengan aura intimidasi yang mencekam untuk mengekang Raja Evil itu. Di sini, Oma juga sedang marah karena sihir dari sahabatnya itu malah digunakan untuk hal yang salah. Melihat Oma yang sudah turun tangan, membuat Yuti dan yang lainnya menjadi lega nih. Sebab mereka tahu sendiri kekuatan Oma itu sangatlah besar dan cukup untuk menghancurkan para Holy juga Evil dalam isekai ini. Namun anehnya, sang Raja Evil dari masa lalu itu sama sekali tidak bergeming karena aura intimidasi dari Oma. Tentu saja, hal itu membuat semua orang di sana jadi terkejut. Pasalnya, tidak mungkin ada yang bisa santai begitu saja setelah terkena aura intimidasi dari Genesis Dragon. Bahkan anehnya, sang Raja Evil dari masa lalu itu sempat menengok ke arah Oma dan berkata kalau dia tidak tertarik sama sekali untuk bertarung dengan Genesis Dragon yang pernah babak belur dihajar oleh Sage. Nah, melihat keanehan itu, membuat Yuti jadi bertanya kepada Oma nih, mengapa Raja Evil itu tidak terpengaruh dengan intimidasi dari Oma? Di sini Oma pun menjawab kalau ada kesalahan persepsi dari Yuti tentang Raja Evil yang satu ini. Bisa dibilang kalau semua Evil dan Holy yang ada di zaman ini telah mengalami penurunan kekuatan dan dia bukanlah Evil dari zaman ini. Jadi pantas saja dia bisa bertahan melawan intimidasi dari Oma. Tapi nampaknya Oma juga akan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya kali ini. Mengingat Yuya juga sudah terlempar ke masa lalu. Jadi tidak ada yang bisa menandingi Raja Evil ini selain Oma sendiri. Panel cerita pun berpindah ke Karta Yuya lagi. Saat itu, Yuya pun langsung berbincang kepada Xenophis tentang kenapa dia itu bisa datang ke era ini dan kenapa Raja Evil yang seharusnya dikalahkan oleh Xenophis itu malah bertukar tempat dengan Yuya. Setelah mengetahui ceritanya, Xenophis pun langsung menghela nafasnya, seakan dia itu telah mendapatkan masalah yang lebih besar lagi. Tapi ia pun sempat bertanya, kenapa ada orang yang mau repot-repot menukar posisi Yuya dengan Evil yang ada di zaman ini. Mendengarkan hal itu, Yuya pun menjawab kalau dalam masanya, Raja Evil itu sudah dikalahkan walau dengan seluruh kekuatan dari para Holy dan anggota keluarganya. Jadi, itu mungkin menjadi alasan sekte pemuja Evil itu ingin membangkitkan Raja Evil dari masa lalu kembali. Di sini Xenophis pun bisa menerima alasan tersebut
Tapi dia tidak menyangka kalau di zamannya Yuya, satu evil harus dikalahkan oleh semua kekuatan dari para Holy. Mendengarkan hal itu, membuat Yuya merasa sangat bersalah nih. Jadi ia pun langsung refleks meminta maaf kepada Xenophis. Namun nih dalam hatinya, Yuya pun berkata kalau sebenarnya masal kelinci dan iris itu sudah sangatlah kuat bagi dirinya. Dan mungkin saja memang ada yang salah dengan zamannya Xenophis ini, di mana setiap satu evil itu bisa dikalahkan oleh satu orang saja. Ya, mungkin yang lebih aneh lagi dalam zaman ini adalah keberadaan dari Xenophis sendiri. Bahkan, Kuro yang ada dalam dirinya Yuya saja sampai ketakutan ketika baru pertama kali melihat sang Sage Agung yang sangat terkenal pada zaman Yuya itu. Nah, pada awalnya, Xenophis itu berniat untuk mengembalikan Yuya ke eranya lagi. Tapi sayangnya, sisa partikel sihir yang ada dalam tubuhnya Yuya itu tidak cukup kuat untuk mengembalikan Yuya ke eranya sekarang ini. Jadi Xenophis pun berniat untuk mengumpulkan sisa partikel sihir itu dan merangkainya kembali dalam bentuk mantra. Toh juga Xenophis lah yang membuat mantra yang menjebak Yuya ini. Jadi walaupun mungkin saat ini dia belum tahu, tapi nantinya dia pasti akan menciptakan mantra tersebut lagi. Nah, setelah beberapa perbincangan, entah kenapa Xenophis pun langsung memandang langit dengan muka yang agak suram nih. Dan kalian tahu, saat itu ada seorang malaikat jatuh tepat di tengah mereka. Ya, malaikat itu adalah kenalan dari Xenophis. Tapi tentu saja, siapa yang gak kaget ketika melihat seorang malaikat jatuh dari langit? Jadi di sini Xenophis pun berkata kepada Yuya untuk tenang saja, karena memang ini adalah kejadian yang biasa bagi dirinya di zaman ini. Nama dari malaikat jatuh itu adalah Lanael. Dia adalah seorang pengantar pesan dari para dewa yang ditugaskan untuk selalu membujuk Xenophis supaya dia itu bisa menjadi dewa gitu. Tapi sesuai cerita yang kita tahu, Xenophis itu selalu menolak mentah-mentah penawaran tersebut. Namun saat ini nih, alasan Lanael untuk bertemu dengan Xenophis bukanlah untuk hal itu. Saat ini, dia ingin meminta bantuan dari Xenophis untuk mengurus penjaga dari dewa palsu yang belakangan ini kekuatannya sudah merusak tatanan dari isekai ini. Lebih tepatnya, kekuatan dari dewa palsu ini bisa mempengaruhi Argena isekai ini sendiri. Mendengarkan hal itu, awalnya Xenophis tidak berniat membantunya. Namun Lanael pun berkata lagi nih, kalau Xenophis ingin mengembalikan Yuya ke eranya, maka Xenophis membutuhkan kekuatan sihir yang sangat besar. Dan Xenophis perlu izin para dewa ketika menggunakan kekuatan sihir yang besar. Jadi Lanael akan membantu Xenophis mendapatkan izin itu dengan syarat Xenophis itu bisa membantu mereka untuk mengurus penjaga dari dewa palsu tersebut. Karena memang para dewa juga sedang sibuk bertarung dengan dewa palsunya tersebut. Jadi mereka menyerahkan sisanya kepada Xenophis. Nah, nampaknya Xenophis tidak punya pilihan lain lagi selain menyetujuinya. Tapi di sini Xenophis pun bertanya, siapakah yang menjadi penjaga dewa palsu itu sehingga para dewa asli sendiri tidak bisa menghajarnya? Di sini Lanael pun menjawab kalau yang menjaganya adalah Genesis Dragon. Tentu aja Yuya pun terkejut dengan hal itu. Dia tidak menyangka kalau Oma melakukan hal tersebut. Tapi di sini Yuya pun sempat tanya untuk memastikan saja apakah Genesis Dragon itu berdiam di sebuah ngarai. Mendengarkan hal itu, Lanael pun berkata kalau nampaknya bukan Genesis Dragon yang itu, tapi Genesis Dragon yang berdiam di lembah Nagalah yang melakukannya. Di sini, Yuya pun dibuat terkejut lagi dengan fakta itu. Jadi ia pun tanya nih, sebenarnya ada berapa Genesis Dragon dalam era ini? Di sini dengan santainya, Lanael pun menjawab, kalau dalam zaman ini terdapat 2 Genesis Dragon. Ya, ada 2 Genesis Dragon dalam era ini. Dan yang menjadi penjaga dari dewa palsu bukanlah Oma, melainkan Genesis Dragon yang lainnya. Nah, di sini Xenophis berencana untuk langsung menuju ke tempat dari Genesis Dragon itu berada, supaya bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Awalnya Yuya kira kalau Xenophis adalah orang yang sangat dermawan karena mau membantunya. Tapi ia pun harus menarik kata-katanya lagi, karena Xenophis langsung berkata nih, kalau Yuya lah yang harus melawan Genesis Dragon itu. Sebab ini adalah masalah milik Yuya sendiri. Jadi dia nggak mungkin kan membantu Yuya sepenuhnya. Mendengarkan hal itu, membuat Yuya langsung berkata lagi, kalau dirinya bukanlah sosok yang kuat yang bisa mengalahkan Genesis Dragon. Di sini, Xenophis pun tersenyum dan berkata kalau dia akan membantu Yuya dengan memberikan sebuah pelatihan. Mendengarkan kata-kata sakral itu membuat Yuya jadi muak nih. Kenapa dia harus berlatih lagi meskipun ini adalah era yang berbeda dari zaman dia hidup. Nah, setelah latihan itu diputuskan, di sini Xenophis tidak semerta-merta meminta Yuya untuk latihan sekarang. Karena memang Xenophis itu tahu
kalau Yuya sudah pasti sangat kelelahan ketika bertarung dengan dirinya tadi. Maka dari itulah ia pun meminta Yuya untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum mereka itu berlatih. Benar saja nih, setelah Xenophis mengatakan hal itu, entah kenapa tubuh Yuya itu langsung sangat berat. Jadi ia pun harus ditopang oleh Xenophis untuk berdiri. Saat itu juga, Xenophis pun langsung menteleportasikan mereka ke rumahnya yang ada di hutan sarang iblis besar. Ya, itu adalah rumah yang akan ditempatin sama Yuya saat di masa depan nantinya. Namun saat itu, kondisi rumahnya cukup kacau, di mana terdapat banyak sekali senjata yang berserakan di lantai. Dan anehnya, ada cukup banyak senjata yang belum dikenali sama Yuya. Jadi di sini, ia pun menanyakan kepada Xenophis. Mendengarkan hal itu, Xenophis pun langsung berkata kalau kebanyakan senjata yang ada di sini adalah produk gagal. Contohnya adalah sebuah gunlet yang mana tidak akan bisa lepas jika sekalinya dipakai. Lalu ada pedang yang menyerap nyawa dari penggunanya ketika dipakai. Tentu aja, Yuya pun langsung kengerian setelah mendengarkan hal itu dari Xenophis. Untung aja nih senjata itu tidak ditemukan sama Yuya saat pertama kali masuk ke dalam isekai ini. Karena memang Xenophis juga bilang akan membuang semua produk gagal ini nanti supaya tidak membahayakan. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Saat itu Yuya dan Xenophis pun kembali ke tempat pembuangan dunia untuk berlatih. Namun sebelum itu, mereka pun sedikit berbincang tentang Genesis Dragon yang akan mereka lawan nantinya. Di sini, Xenophis pun berkata kalau Genesis Dragon yang akan mereka lawan adalah naga yang bertanggung jawab untuk pembuatan kekuatan Holy. Tentu aja, Yuya pun sedikit terkejut dengan fakta tersebut. Kenapa makhluk yang bertanggung jawab untuk pembuatan kekuatan Holy yang seharusnya membela keadilan itu malah berbalik memihak kejahatan? Mendengarkan hal itu, Xenophis pun hanya berkata nih, kalau keadilan yang absolut juga akan menimbulkan kejahatan. Hal itulah yang terjadi sekarang ini. Sang naga terlalu terobsesi untuk membela keadilan sampai-sampai secara tidak sadar dia telah jatuh dalam kejahatan. Makhluk yang menjunjung tinggi keadilan akan cenderung membuang rasa belas kasihan. Di sini, Yuya pun sangat mengerti dengan hal yang disampaikan sama Xenophis. Tapi dengan begitu, artinya Oma yang selama ini dia kenal adalah Genesis Dragon yang bertanggung jawab untuk menciptakan kekuatan evil. Di sini, Xenophis pun membenarkan hal itu. Sebab bagaimanapun juga, kekuatan keadilan dan kejahatan memang harus ada dalam dunia ini. Bila tidak, keberlangsungan dalam dunia ini juga akan ikut terganggu. Setelah pembicaraan itu, pelatihan cukup keras pun mereka lakukan. Di sini, Xenophis itu memberikan sebuah pedang kayu kepada Yuya dan memintanya untuk melakukan hal yang bisa dilakukan oleh Omnisword dengan pedang itu. Itu artinya Yuya diminta untuk bisa menebas apapun dengan pedang kayu itu. Dan tentu saja hal itu cukup mustahil dilakukan. Sebagaimana yang kita tahu, kalau selama ini Yuya cukup di-carry sama persenjataan peninggalan Sage itu. Jadi ini merupakan pelatihan terberat yang harus dijalani sama Yuya. Tapi itu adalah hal yang sangat wajar, sebab pengguna sebuah senjata memang harus lebih kuat daripada senjata itu sendiri. Dan bukannya sebaliknya. Panel cerita pun berpindah ke karakter Mer. Nampaknya Mer itu belum mendapatkan kabar tentang Yuya yang terkirim ke masa lalu. Jadi di sini, ia pun malah santai ngobrol dengan ayahnya tentang misi untuk mendapatkan keturunan dari Yuya. Seperti biasanya, ayah Mel itu terus menekan putrinya untuk mendapatkan anak dari Yuya. Sebab dengan begitu, mungkin saja Yuya akan mewariskan raksasa agung yang dia gunakan untuk melindungi planet Amel itu kepada anaknya Mel nanti. Dengan begitu, masa depan planet Amel juga akan bagus. Tapi nampaknya, mulai ada keraguan dalam hatinya Mel nih. Dia pun mulai mempertanyakan apakah yang dilakukannya ini adalah tindakan yang benar atau salah. Panel cerita pun berpindah ke Lembah Naga. Saat itu, Genesis Dragon yang ingin dilawan sama Yuya pun sedang mempersiapkan dirinya untuk menyambut kedatangan dari Yuya dan Xenophis. Dia juga sudah mendapatkan kekuatan dari dewa palsu yang dia jaga. Namun, dia perlu sedikit waktu untuk menyesuaikan diri dengan kekuatan barunya itu. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, muncul pembahasan singkat untuk isekai Decade-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gear Christopher, signing off.